Shalom, salam podcast Expo CCM 116. Kita akan belajar tentang siapa itu Roger Williams. Roger Williams 1603-1683 adalah seorang pendeta Inggris, pendeta Puritan dan pendiri Rhode Island Colony. Ia terkenal karena advokasi perintisnya tentang kebebasan beragama dan pemisahan gereja dan negara di Amerika. Roger Williams, putra seorang pemilik toko kelas menengah, lahir di London, Inggris sekitar tahun 1603. Ia tumbuh dalam masyarakat yang ditandai oleh ketegangan agama dan keresahan politik. Williams mengembangkan minat yang besar dalam teologi dan bahasa saat belajar di Charterhouse dan kemudian di Pembroke College, Cambridge. Dia memperoleh gelar sarjananya tahun 1627, tahun berikutnya ditabiskan di gereja Inggris. Williams sampai sekarang sebagai pendeta Anglikan swasta untuk Sir William Mensham di Essex, di mana ia menikah dengan Mary Barnard, putri seorang pendeta Puritan. Pada tahun 1629, segera pandangan separatisnya dan keyakinan moral yang kuat membawanya untuk bermigrasi ke dunia baru. Tahun 1631, Roger dan Mary tiba di koloni Teluk, Massachusetts, mencari perlindungan dari penganiayaan yang dihadapi oleh kaum Puritan di Inggris. Ia menerima jabatan pendeta di Plymouth dan kemudian di Salem. Akan tetapi, keyakinan yang radikal dengan cepat membuatnya berselisih dengan para pemimpin mapan di koloni tersebut. William dengan antusias memperjuangkan pemisahan gereja dan negara, sebuah ide revolusioner pada saat itu. Ia sangat yakin bahwa otoritas sipil tidak boleh memaksakan keselarasan agama dan bahwa kaum Puritan di New England harus memisahkan diri dari gereja Inggris. Ia mengkritik lembaga Puritan atas berbagai praktek, termasuk perampasan tanah penduduk asli Amerika tanpa negosiasi. Pada tahun Oktober 1635, Roger Williams diusir kembali ke Inggris oleh Badan Legislatif Kolonial. Alih-alih menyeberangi Atlantik, yang melarikan diri ke selatan bersama dengan keluarganya dan beberapa temannya. Williams bernegosiasi dengan suku Narragansett untuk membeli tanah, di mana ia mendirikan pemukiman yang ia beri nama Providence pada tahun 1636. Tak lama kemudian ia membantu mendirikan gereja baptis pertama di dunia baru. Pemukiman Providence menjadi surga bagi orang-orang yang mencari toleransi beragama dan kebebasan dari penganiayaan. Ini adalah tempat pertama yang menikmati peribadatan kepada Tuhan tanpa hambatan dan terbuka, terlepas dari kendali atau campur tangan negara. William memperluas filosofisnya tentang pemisahan gereja dan negara ke dalam pemerintahannya, memastikan bahwa Rhode Island adalah benteng kebebasan dalam beragama. Pada tahun 1643 ia kembali ke Inggris untuk memperoleh piagam bagi Rhode Island dan ia menjabat sebagai presiden pertama koloni tersebut 1654 hingga 1657. Selama masa itu Williams menyambut orang-orang Yahudi dan Quaker pertama di Rhode Island. Meskipun tidak setuju dengan pandangan agama mereka, hubungan Williams dengan penduduk asli Amerika ditandai oleh persahabatan, rasa saling menghormati, dan kerjasama. Ia mempelajari bahasa dan adat istiadat mereka dan menumbuhkan pemahaman memungkinkannya untuk memediasi konflik dan menegosiasikan pendamaian antara kaum pemukim dan suku. Hubungan yang adil dengan suku Narragansett dan suku-suku lainnya memastikan hidup berdampingan tanpa kekerasan dan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan Rhode Island. Dorongan Roger Williams untuk kebebasan beragama melampaui pendiriannya di Rhode Island. Ia menulis beberapa karya yang berpengaruh termasuk A Key into the Language of America 1643 dan The Bloody Tenet of Persecution for Cause of Conscience 1644. Tulisan-tulisan ini dan lainnya mengartikulasikan keyakinannya seumur hidup pada hak-hak yang melekat pada individu untuk menjalankan iman mereka tanpa campur tangan dan dari pemerintahan baru dan pemerintah dan masyarakat. Argumen William meletakkan dasar bagi amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang melindungi kebebasan beragama. Seiring berjalannya waktu, Williams mundur dari kepemimpinan politik di koloni tersebut tetapi tetap aktif dalam perdebatan teologis. Dia semakin berinteraksi dengan semakin banyaknya kaum Quakers yang menetap di atmosfer liberal Rhode Island, yang bahkan telah memilih seorang gubernur Quaker
tahun 1672. Pada tahun yang sama Williams terlibat dalam debat publik dengan para pemimpin Quakers di Newport dan Providence, mencoba untuk membantah konsep mereka tentang cahaya batin, gagasan tentang wahyu pribadi, tentang kebenaran ilahi. Dia mendokumentasikan tantangannya terhadap kaum Quaker dengan karya George Fox Digs Out of His Burrows 1676. Perang Raja Philip antara penjajah Inggris dan penduduk asli Amerika di tenggara New England dimulai tahun 1675. Seruan Roger Williams untuk menahan diri sebagian besar diabaikan. 1676, sekelompok penduduk asli Amerika menyerang Providence dan membakar rumah Williams. Saat itu Williams telah berusia 70 tahunan, kehilangan pekerjaannya dan mengalami kesulitan keuangan. Setelah perang, Williams membantu menangkap para pejuang asli dan kemudian dijual sebagai budak. Pada tahun-tahun terakhir, itu Roger Williams berfokus pada penyelesaian konflik politik Rhode Island yang sedang berlangsung dan menulis teologia. Ia telah menarik dari denominasi Baptis untuk mencari gereja yang sejalan dengan konsepnya tentang gereja Kristen awal. Akhirnya Williams menjadi penyendiri yang religius yang berpegang teguh pada teologi Calvinis yang fundamental. Ketika ia meninggal tahun 1983, ia hidup dalam kemiskinan sebagai penganut evangelis independen tanpa denominasi. Roger Williams lebih dari sekedar pelopor. Ia adalah seorang visioner yang sangat mempengaruhi masyarakat dan demokrasi Amerika. Ia membela prinsip-prinsip toleransi beragama, pemisahan gereja dari negara, serta perlakuan yang adil dan setara terhadap penduduk asli Amerika. Visinya tentang masyarakat tempat individu dapat menjalankan keyakinan mereka dengan bebas tanpa takut akan penganiayaan, terus menginspirasi dan bergema hingga saat ini. Itulah tentang Roger Williams.